program-program pelatihan yang dilakukan itu harus memenuhi kebutuhan jenis pekerjaan baru yang muncul itu dengan melakukan upskilling maupun reskilling. Di balai BLK komunitas di sekitar Mandalika itu pesantren-pesantren justru menyiapkan mereka menjadi pekerja pariwisata. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Message podcast MES kali ini, saya bersama dengan Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang juga sebagai pengurus penggerak di PPMES. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Wah, kayaknya cerah sekali, Bu. Alhamdulillah. Kalau baju putih itu pengaruhnya jadi kelihatan cerah. Oh, alhamdulillah. Weekend kemarin enak, Bu? Alhamdulillah, weekend kemarin saya sengaja tidak membuat acara yang acara-acara ada hubungannya dengan kantor, nggak ada. Jadi acara-acara ringan, acara keluarga. Sengaja karena saya ingin menikmati libur 3 hari. Sudah lama saya nggak menikmati libur. Kemarin benar-benar menikmati. Aduh, ini benar-benar sesuatu sekali, Ibu. Saya atas nama MES terima kasih untuk waktunya, Ibu. Sama-sama, dengan senang hati. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi tidak hanya kaum perempuan, Ibu. Saya termasuk penggerak feminisme, tapi juga seluruh untuk tenaga kerja. Mudah-mudahan. Ibu, tadi Ibu cerita long weekend lebih untuk keluarga. Kemarin, sebelum-sebelumnya saya terus terang aja kurang memiliki waktu yang cukup untuk keluarga. Nah, saya jadi lihat Ibu nih. Saya bisa merasakan sebagai seorang ibu, saya juga ibu gitu ya. Dan bisa Ibu di posisi seperti ini menjadi seorang wanita yang memberikan inspirasi yang sangat luas buat Indonesia, buat perempuan-perempuan Indonesia. Ada didikan khusus apa, Bu, dari keluarga, Bu, sehingga membuat Ibu seperti itu? Saya tersanjung kalau dianggap mampu menjadi inspirasi bagi perempuan atau bagi yang lain. Saya merasa tidak seperti itu kiranya. Saya hanyalah seorang perempuan yang mencoba untuk memberikan manfaat kepada orang lain itu. Jadi ya kalau dibilang menjadi tokoh yang inspiratif, wah, tersanjung sekali saya. Sebenarnya kalau kita lihat keberadaan saya sekarang tentu tidak bisa dilepas dari keberadaan saya ketika saya belum berkeluarga dan keberadaan saya ketika berkeluarga. Dua-duanya adalah keluarga yang memberikan ruang yang cukup bagi saya untuk mengekspresikan diri saya. Saya dari keluarga yang keluarga sederhana, tapi keluarga yang menginginkan anak-anaknya bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negaranya. Keluarga yang mendidik anak-anaknya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Itu kalau dari keluarga masa kecil saya. Dari keluarga sekarang, tentu saya bersyukur memiliki keluarga yang juga memberikan ruang bagi saya untuk mengekspresikan di luar urusan-urusan domestik. Suami yang mendukung, anak-anak yang mensupport ibunya meskipun dia kehilangan sebagian waktunya untuk bersama dengan ibunya. Saya kira dua-duanya memberikan kontribusi saya sampai saat ini. Wah, Ibu, saya makin kagum aja. Oke, Ibu, saya tahu, Ibu, kalau pemerintahan sekarang ini tentunya berat ya, Bu ya. Challenge yang cukup tinggi di mana kita juga punya target Indonesia Emas ya, Bu ya. Di tahun 2045 nanti gitu. Nah, di saat Pak Jokowi meminta Ibu jadi menteri, apa yang
Ibu bayangkan atau yang Ibu rencanakan atas itu, Ibu? Saya merasa terhormat dipilih dari sekian juta penduduk Indonesia untuk membantu beliau di saat Indonesia menghadapi bonus demografi, di saat Indonesia memiliki keinginan yang kuat menjadi Indonesia maju di 2045, saya diminta membantu beliau. Artinya ini kesempatan emas bagi saya mendedikasikan apa yang saya punya, mendedikasikan apa yang bisa saya berikan untuk bangsa dan negara ini. Itu suatu kehormatan bagi saya. Tentu bukan pekerjaan yang ringan, apalagi begitu belum ada setahun ya, setengah tahun diminta menjadi menteri beliau. Kita menghadapi pandemi COVID-19, itu pekerjaan yang tidak ringan karena sektor yang paling terdampak yang dirasakan oleh kita semua itu adalah sektor ketenagakerjaan. Jadi menurut saya peluang dan tantangan, peluang untuk berbuat yang lebih baik lagi untuk Indonesia, dan tantangannya kita harus memanage dengan baik dinamika tantangan akibat pandemi. Saya bisa bayangkan sih Bu, karena waktu COVID kemarin sejujurnya saya juga kerja dari rumah sih Bu. Oh iya, ngajar iya. dari rumah. Saya dengar-dengar Ibu suka ngajar. Iya, itu bagian dari passion saya. Ngajar apa saja. Bahkan waktu saya tinggal di Surabaya, saya itu tinggal di Surabaya itu ada pasar Wonokromo. Ada pasar yang saya tinggal di dekat situ. Saya ngajarin ibu-ibu cara mengelola keuangan. Itu yang sederhana sekali, mengelola keuangan. Yang mereka selama ini kan ya hitung-hitungannya mudah aja, modal berapa, kembali berapa, keuntungan yang dia dapat berapa kan gitu ya. Itu yang sederhana saja, ngajarin pembukuan kecil-kecilan itu. Sembari begitu, karena ibu-ibu ini juga muslimah, jadi ayo Bu, sembari kita ngajarin pembukuan sederhana, kita belajar baca Al-Quran yuk. Nah, gitu sederhana saja. Itu contoh yang kecil, jadi kayaknya passion sih. Passion ya Bu ya? Saya sih bukan orang yang punya ilmu yang banyak, tapi kata Nabi, amalkanlah ilmu walaupun satu ayat kan. Ya, saya mungkin bermodal itu, keberanian untuk memberikan sesuatu yang saya punya dari situ. Satu ayat aja kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Apalagi jika mungkin lebih dari satu ayat gitu. Itu sih passion ya, dimanapun saya merasa nggak tahu ya, itu naluriah saja. Ya, apa yang bisa saya berikan, saya berikan. Saya yakin dengan posisi Ibu sekarang, insya Allah saya lihat ya cukup banyak, dan nggak cuma cukup sih, impact-nya terhadap kita semua tuh besar sekali sih. Apalagi saya juga dengar Ibu jalan-jalan, bukan jalan sih ya, dinas ke Jepang, dan ada beberapa inisiatif seru saya dengar. Kalau Ibu, nyuwun sewu kalau boleh cerita Ibu, ada topik apa Ibu ke Jepang dan ke Korea terakhir? Iya, Jepang dan Korea itu adalah negara yang oleh Allah, oleh Tuhan diberikan bonus demografi sama seperti yang sedang akan kita nikmati sampai 2030, 2035, mungkin masih sampai tahun itu. Dan dua negara ini karena bonus demografinya mengantarkan kedua negara ini menjadi negara maju. Saya kira kita mesti banyak belajar dari kemampuan mengelola bonus demografi ini benar-benar menjadi bonus. Tidak malah sebaliknya menjadi beban, menjadi madorot bagi bangsa itu sendiri. Dan posisinya negara Jepang dan Korea itu sekarang masuk negara yang populasi penduduk usianya tua lebih banyak, mengalami aging population.
Nah, ketika ini kan akhirnya kalau orang Jawa itu tumbuh oleh tutup. Indonesia yang sedang mendapatkan bonus demografi, sementara mereka sedang mengalami kelangkaan penduduk usia mudanya. Ini tumbuh oleh tutup. Ada kebutuhan, ada supply dari kita yang bonus demografinya banyak, ada demand dari mereka. Nah, saya kira dua negara ini juga bisa menjadi contoh bagi bagaimana tumbuhnya inovasi, peningkatan produktivitas. Ini dua negara yang bisa menjadikan contoh baik. Kalau kita bisa menempatkan para pekerja migran kita ke sana, atau memberikan kesempatan mereka untuk magang ke sana, maka semangat inovasi kita bisa dapatkan, meningkatkan produktivitas kita bisa dapatkan. Nah, itu yang saya mau dari sana. Dan ternyata alhamdulillah peluang untuk penempatan mereka sebagai pekerja migran, sebagai skill workers itu bisa kita dapatkan, atau mereka mulai dengan skema pemagangan. Ibu, saya melihatnya, Ibu melihat ini sederhana gitu, tapi kalau buat saya Ibu ini luar biasa. Ibu tadi cerita di komunitas, ibu-ibu di Surabaya, Ibu ngajarin tentang akuntansi sederhana. Gitu Saya sih nggak banget ngajarin yang kecil-kecil aja, bikin amplop untuk pendidikan, amplop untuk kesehatan. Saya ajarin sederhana-sederhana saja sebenarnya. Tapi itu luar biasa Ibu, termasuk ide Ibu untuk tadi tumbuh ketemu tutup tadi. Saya rasa salah satu inisiatif yang menarik buat saya saya pribadi gitu, karena kita juga bisa melihat peluang gitu ya, melihat peluang and yet sambil mendevelop gitu Ibu. Kan ini secara tidak langsung Ibu ngajari gitu loh, ngajari para tenaga kerja kita untuk lebih skillful gitu kan Ibu. Memang bukan Ibu yang ngajar, tapi Ibu memberikan fasilitas itu buat saya luar biasa Ibu. Terima kasih sudah sampai sana Ibu, karena saya di lapangan Ibu, kebetulan saya juga dosen kan gitu, jadi saya juga lihat memang skill basic itu yang Ibu ceritakan tadi itu benar-benar kita butuhkan, dan apalagi perempuan ya Ibu, sebagai pengelola rumah tangga, terus juga para ibu-ibu ini juga atau bapak-bapaknya juga dengan kondisi seperti sekarang gitu. Tadi Bu juga cerita tentang COVID, mereka juga butuh skill lain gitu Bu. Ya kan, jadi betul. Saya rasa inisiatif Ibu luar biasa Bu. Jadi saya cuma mau bilang itu, jadi Ibu jangan berpikir ini sederhana, ini simple, enggak Bu. Ini luar biasa. Jadi terima kasih udah memberikan kesempatan itu buat kami Ibu. Nah, berhubungan dengan itu Ibu, apa pandangan Ibu tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia Ibu yang sekarang ini? Iya, saya kira revolusi industri 4.0 ini semakin mengalami percepatan ketika pandemi COVID-19. Kita akhirnya mengenal belajar dari rumah melalui teknologi. Kita akhirnya bekerja dari rumah karena teknologi yang sebelumnya kita tidak terbayangkan akan bisa melakukan itu. Nah, kemajuan teknologi itu saya kira butuh juga persiapan sumber tenaga kerja kita. Kalau tadi saya sampaikan bahwa profil tenaga kerja kita itu 56% itu tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Tentu mengalami persoalan tersendiri kaitannya dengan kemampuan menggunakan teknologi itu. Industri 4.0 itu juga banyak sekali memunculkan jenis pekerjaan baru, meskipun menghilangkan jenis pekerjaan lama. Nah, terhadap jenis pekerjaan baru ini tentu membutuhkan skill dan kompetensi agar peluang itu bisa kita raih.
memang kita nggak perlu gelisah karena yang hilang memang banyak, tapi yang muncul lebih banyak daripada yang hilang. Persoalannya apakah kita siap dengan kompetensi baru yang dibutuhkan karena adanya digitalisasi itu. Itulah maka betapa pentingnya melakukan skill up atau mungkin reskilling. Mereka yang sudah berubah lagi dengan jenis pekerjaannya baru berarti harus melakukan reskilling, atau mungkin karena kemajuan teknologi itu pada pekerjaan yang sama tapi melakukan skill up. Jadi upskilling ya, melalui upskilling. Jadi program-program pelatihan yang dilakukan itu harus memenuhi kebutuhan jenis pekerjaan baru yang muncul itu dengan melakukan upskilling maupun reskilling, dan mungkin juga skilling juga masih diperlukan juga. Menarik Ibu. Berarti ada spesifik nggak Bu? Tadi Ibu cerita tentang upskilling, reskilling gitu ya atas keahlian dari tenaga kerja. Ada strategi khusus atau policy khusus gitu dari Kementerian Tenaga Kerja Ibu? Iya, kita bersyukur menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 68 tahun 2022. Perpres ini tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Poin penting dari Perpres ini adalah perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia dituangkan dalam sebuah perencanaan tenaga kerja yang mengacu pada sistem informasi pasar kerja, sehingga prinsip dasar pendidikan dan pelatihan vokasi harus berorientasi kepada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan. Artinya apa? Kita tidak ingin membuang-buang waktu melakukan pelatihan itu yang memang tidak dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi semua didesain memenuhi kebutuhan pasar kerja, memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Jadi prosesnya itu tentu dilakukan pelatihan, kemudian setelah itu untuk membuat standar kompetensinya itu dengan melakukan sertifikasi, dan yang paling penting penempatan. Nah, Perpres ini adalah dalam konteks penempatan itu maka harus bisa menyesuaikan dengan peluang pasar kerja yang ada. Jadi kita tidak ingin melakukan yang tadi ya saya lupa saya ceritakan, angkatan kerja kita yang menganggur itu adalah mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, yaitu mereka yang pendidikannya SMK, SMA, diploma, sarjana. Mengapa mereka menganggur? Karena terjadinya mismatch background pendidikan yang dia peroleh, yang dia dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, kita tidak ingin terjadi yang seperti itu. Untuk mengatasi pengangguran, maka dunia pendidikan dan pelatihan vokasi menjawabnya dalam sebuah pelatihan itu, pendidikan dan pelatihan itu dalam sebuah perencanaan tenaga kerja yang mengacu pada sistem informasi pasar kerja. Wah, saya baru tahu tuh Bu. Ternyata yang lulusan SMA, SMK, dan S1 ya Bu, malah justru pengangguran kita lebih banyak di situ. Padahal itu usia produktif Ibu. Usia produktif, itu memang tantangan kita. Usia produktif, tapi mereka sudah mengenyam mendapatkan pendidikan maupun pelatihan, kita arahkan agar mereka tidak nganggur, maka pelatihan, pendidikan dan pelatihannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Menarik. Saya jadi keinget Bu, di MES sendiri kita kan juga punya badan latihan kerja tuh Bu. Kita punya pilot untuk pesantren, ada di 3 kota sekarang di Jawa Tengah sih memang. Kalau menurut Ibu, bagaimana korelasi badan pelatihan kerja ini dengan tadi menciptakan? Maksudnya balai pelatihan komunitas atau bukan? Yes. BLK komunitas. Betul. Yang kerjasama dengan Kemenaker bukan? Iya betul Ibu. Oh, oke. Nah, apakah itu salah satu
strategi Ibu untuk menjaga tadi, meminimasi gap antara skill dengan betul. Kenapa kita banyak sekali membangun balai pelatihan BLK, balai latihan komunitas, balai latihan kerja berbasis komunitas dan komunitasnya adalah pesantren, karena kita lihat memang ada gap. Teman-teman alumni pesantren ini kan memang disiapkan mereka menjadi ahli agama, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi untuk memenuhi pasar kerja memang menjadi menjadi prioritas yang kedua ya, karena mereka disiapkan untuk menjadi ahli agama. Maka untuk menjawab itu, padahal mereka juga usia-usia produktif yang harus juga disiapkan masuk ke pasar kerja, maka kita bangun balai latihan kerja komunitas. Kita sudah berhasil membangun sampai tahun 2022 ini, kita sudah berhasil membangun di 3.757, aduh susah banget nyebut angkanya, 3.500 ya segitulah, hampir 4.000-an ya BLK komunitas yang kita bangun, agar menyiapkan mereka ini kan anak-anak usia produktif yang siap masuk ke pasar kerja. Kita siapkan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerjanya. Ibu benar-benar ini ya, tadi semua aspek gitu dilihat, nggak cuman sekedar ngajar. Menurut Ibu cuman sekedar ngajar, menurut saya nggak, Ibu. Nggak cuman sekedar ngajar itu, Ibu, itu fondasi, Bu. Terus ini sekarang juga menyiapkan para lulusan pesantren kita untuk bisa lebih siap menghadapi pasar kerja. Ibu. Karena dan yang paling mesti Mbak Ria tahu ya, jadi di balai BLK komunitas di sekitar Mandalika itu pesantren-pesantren justru menyiapkan mereka menjadi pekerja pariwisata. Itu demand-nya sangat tinggi, memenuhi kebutuhan Mandalika menjadi destinasi super prioritas kan. Jadi anak-anak pesantren tapi dia siap menjadi resepsionis, bahkan sampai menjadi terapis spa. Ada yang memang begitu. Itu yang tidak banyak sih, tapi mereka menjadi guide tour. Itu santri-santri yang secara ilmu agamanya dia kuat, tapi dia memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Apa aja tuh, Bu, BLK-nya selain pariwisata, Bu? Ini saya kira teman-teman mesti harus ikutin ya, dan bergabung di Siap Kerja ini, karena di aplikasi ini terdiri dari skill hub. Di situ ada marketplace peningkatan keahlian melalui pelatihan vokasi, kemudian Serti Hub itu marketplace untuk sertifikasi profesi, ada Karir Hub itu informasi pasar kerja, ada Biz Hub yang berisi perluasan kesempatan kerja. Semuanya mesti ikut install ke Siap Kerja. Semua kita tahu Indonesia itu penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu ini sebuah potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian nasional kita, mendorong negara kita pada akhirnya menjadi negara maju di 2045. Ini pasar yang nggak tanggung-tanggung, pasar yang luar biasa besarnya. Dari situlah sebenarnya industri halal itu menjadi peluangnya sangat besar, di mana kita memang pasarnya sudah sangat besar.